Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu Pak Ferry juga, karena untuk teori insya Allah Pak Ferry Chandra yang akan mengisi. Sambil saya admit juga yang baru datang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rino Ferdian. Ini saya dua-dua ya, ada kesini ada ke layar. Jadi kalau mata kuliah rangkaian listrik nih baru mulai telat ya. Jadi alhamdulillah kita bisa memulai juga mata kuliah rangkaian listrik ini. Saya admit. Ada baru datang semua. Oke, mungkin nanti diatur yang online, yang tidak ini di mute dulu. Oke. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan berkenalan dulu dengan apa sih mata kuliah rangkaian listrik. Kemudian di tram ini seperti apa ke depannya itu mata kuliah rangkaian listrik seperti itu. Jadi karena mata kuliah rangkaian listrik ini adalah salah satu mata kuliah yang paling core-nya ya, paling utama, karena kan elektromedis, tentunya elektro yang melekat di nama elektromedis itu pasti ada elektronya kan. Intinya dari sepanjang 8 semester teman-teman berkuliah nanti itu sampai elektronika. Rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik 1, rangkaian listrik 2, kemudian elektronika 1, elektronika 2, elektronika 3, kemudian ada lagi nanti mata kuliah sistem digital, microcontroller, tenaga listrik, itu semuanya berhubungan dengan rangkaian listrik. Dan semuanya kalau misalkan teman-teman nggak lulus satu mata kuliah, teman-teman nggak akan bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengambil semester depan mata kuliah rangkaian listrik 2, teman-teman harus lulus rangkaian listrik 1. Begitu juga dengan elektronika 1 ataupun tenaga listrik. Jadi jangan sampai ada satu mata kuliah yang tidak lulus. Jadi kalau misalkan mata kuliah lain mungkin ada yang memang nggak perlu prasyarat. Jadi bolehlah yang nggak ada persyaratan. Nggak ada persyaratan kalau misalkan harus lulus mata kuliah sebelumnya. Tapi kalau rangkaian listrik itu berhubungan sekali, karena rangkaian listrik 1, 2 bisa sangat dasar sekali, basic sekali. Jadi kalau itu nggak lulus, nanti semester depannya lagi itu akan terkendala. Dan SKS-nya juga sangat besar, ada 4 SKS. Yang lainnya biasanya 3, ini cuma satunya 4 kan ya, yang lainnya 3 atau 2. Nah, efeknya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki nilai yang bagus di rangkaian listrik, itu berpengaruh, bobotnya besar ke IPK teman-teman semua. Dan tentunya jam pelajarannya juga lebih banyak daripada mata kuliah lain. Tapi memang di rangkaian listrik ini kita ada 4 SKS, itu 2 teori, 2 praktikum. Nah, jadi kalau teori ini tentunya satu SKS itu 50 menit untuk tatap muka, dan sehingga kalau 2 SKS artinya 100 menit ya tatap muka per minggunya. Tapi teman-teman juga dikasih tugas harusnya di rumah mandiri itu meluangkan waktu sekitar juga satu SKS ini berarti 100 menit juga di rumah untuk belajar mandiri ataupun mengerjakan tugas. Gitu. Kalau praktek itu biasanya teman-teman nggak langsung dikerjakan di sini, jadi langsung. Tapi karena kita online, mungkin nanti ada yang boleh ke sini, ada yang boleh juga dikerjakan di rumah. Nanti kitnya akan saya berikan, gitu. Untuk yang di rumah, nanti kalau misalkan ini juga bisa, kalau yang terkendala rekamannya, live-nya, bisa webinarnya bisa nanti didengarkan rekamannya ya. Jadi kalau mata kuliah saya, khusus yang saya ya biasanya, ataupun tenaga listrik ataupun rangkaian listrik atau elektronika, itu biasanya saya nggak mematok kehadiran di jam kuliah. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau online ya, kalau teman-teman mau online silahkan, ataupun nggak datang online pun teman-teman bisa menonton rekaman perkuliahan. Yang menjadi titik tekannya adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan, itu saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mengumpulkan tugas mingguan, itu saya anggap hadir.
Walaupun nilai itu bukan nilai tugasnya ya, tapi nilai pengumpulan tugas itu dianggap kehadiran. Satu hadir atau tidak. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan nggak sempat pun melihat ini webinar online-nya, teman-teman bisa lihat rekamannya gitu. Oke. Nah, sambil menunggu Pak Ferry ya. Jadi untuk mata kuliah ini ada yang teori 2 SKS diajar oleh Pak Ferry Chandra. Beliau dosen di Undri, juga lulusan elektromedis Jakarta, senior lah, udah doktor. Kita sambil menunggu ya. Beliau hadir, belum jawab WA saya. Dan prakteknya itu insya Allah saya yang pegang gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi teman-teman bisa buka ini ya, di learning-nya Carmina itu ada, mungkin kalau sekarang bawa HP juga bisa dibuka juga. Di RL1 silakan buka di RL1, itu ada beberapa data ataupun informasi yang perlu bisa teman-teman baca. Oke, jadi kita akan lihat dulu rencana pembelajaran semester ini. Ya, rangkaian listrik 1, kode mata kuliah, jumlah SKS, dosen pengampu. Nah, jadi di mata kuliah rangkaian listrik 1 ini, teman-teman akan diajarkan pengetahuan tentang konsep elektron, tegangan arus sumber listrik, daya, rangkaian seri, paralel, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hambatan resistor, kapasitansi atau kapasitor, induktansi atau induktor. Kemudian juga teman-teman akan dapat keterampilan bagaimana melakukan pengukuran listrik menggunakan alat ukur seperti multimeter ataupun osiloskop. Kemudian teman-teman juga bagaimana bisa menggunakan sumber listrik baik alternating current atau arus bolak-balik maupun arus searah. Kemudian teman-teman juga diharapkan bisa merangkai rangkaian sederhana menggunakan komponen dasar pada breadboard. Kemudian teman-teman juga diharapkan bisa melakukan teknik penyolderan dan merangkai pada papan PCB. Nah, ini juga ada mata kuliah, ada capaian pembelajaran sikap, yaitu teman-teman dapat menghargai pendapat, mampu bekerja sama dan peduli, serta mampu melakukan kerja mandiri yang bermutu dan terukur, serta mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur dan spesifikasi. Salam. Oke. Ini maksudnya bekerja sama, saya titik tekankan ya. Bekerja sama itu bukan berarti mengerjakan suatu pekerjaan itu sama semua kerjaannya. Jadi misalkan tugas dikumpulin sama persis gitu, A, B, C, D gitu ya. Teman-teman bisa mengerjakannya secara sendiri-sendiri, tapi bisa saling berkolaborasi. Misalkan ada sesuatu yang tidak mengerti, bisa dibantu temannya yang tidak mengerti. Misalkan bagaimana cara mengerjakan yang ini, seperti itu. Nah, ini tadi ya capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Sikapnya adalah menghargai keanekaragaman pandangan. Jadi ini bekerja sama lah intinya, bekerja sama dan menghargai pendapat. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku ataupun spesifikasi. Kemudian mampu menguasai konsep rangkaian listrik dalam elektromedik. Ini mampu melakukan perbaikan alat elektromedik, mampu melakukan analisis teknis alat elektromedik. Tentunya yang alat elektromedik ini dasar ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak mengerti rangkaian dasar, rangkaian listrik, itu akan susah nanti ke depannya untuk bisa menganalisis rangkaian listrik pada alat kesehatan. Tentunya teman-teman di ujungnya adalah menjadi evaluator ataupun teknisi ya. Jadi evaluator yang bisa memang ketika diberikan alat kesehatan, dibuka, kemudian bisa dilihat nih boardnya apa saja di sana. Ada yang gabung lagi nih.
Kemudian pengalaman belajar, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar secara interaktif dalam kelas berupa diskusi dan kerja kelompok, kemudian permainan edukatif, menggunakan e-learning, memanfaatkan teknologi dalam mencari referensi belajar. Jadi nanti teman-teman juga nggak hanya referensinya di apa yang saya berikan saja, tapi teman-teman bisa buka YouTube misalkan, bisa buka bahan belajar di Google, karena sekarang itu bahan belajar udah banyak ya, nggak hanya di satu perpustakaan baca buku doang misalkan. Semua video-video tutorial tuh banyak sekali di YouTube misalkan. Saya pun ngambil banyak keterampilan contoh-contoh di YouTube misalkan. Cara bikin rangkaian ini, cara bikin rangkaian itu gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus di satu referensi yang saya berikan misalkan. Kemudian juga seminar, ini pelatihan pada YouTube, ebook, kemudian manajemen pembelajaran secara daring. Jadi nanti kita akan, teman-teman udah tahu Carmina ya, udah tahu learning ya. Dosen yang lain udah pernah pakai juga kan? Nanti kita akan banyak juga ngumpulin tugas di sana, kemudian banyak referensi nanti kita taruh di sana. Kemudian juga teman-teman juga saya berikan kesempatan untuk prakteknya ya. Prakteknya jadi di rangkaian listrik ini akan ada simulasi dan juga ada komponen fisik. Jadi ada dua, ada simulasi dan komponen fisik. Kenapa simulasi penting? Karena simulasi ini kita bisa melakukan percobaan berulang-ulang tanpa harus merusak komponen. Jadi kita nggak perlu takut komponennya terbakar ataupun konslet atau apa. Jadi simulasi ini berfungsi sebelum kita turun ke alat yang sebenarnya, bahan yang sebenarnya, itu kita simulasikan dulu. Benar nggak nih kita udah merangkai seperti ini, rangkaiannya dijalankan, oh ternyata sudah betul. Baru kita rangkai di rangkaian yang asli pada breadboard atau pada PCB. Seperti itu. Jadi kalau misalkan jadi saya sudah minta teman-teman download ini ya, aplikasi Electric Circuit Studio. Jadi sebetulnya banyak aplikasi lain yang memang mungkin lebih komplit ya. Tapi karena mayoritas teman-teman punyanya Android kan, HP Android ya. Dan nggak semua punya laptop kan ya. Ada yang nggak punya laptop. Ada yang nggak punya laptop? Ada atau punya semua laptop? Hah? Punya semua. Di rumah, Ada, di Pak. online ada yang nggak punya laptop? Ada, Pak. Ada. Kalau punya laptop semua kita bisa cobain software yang lain sebetulnya. Tapi kalau misalkan ada yang nggak punya kan kasihan. Misalkan kita semua punya, ada satu orang yang nggak punya, dia jadi nggak punya kesempatan buat mengikuti kita gitu. Jadi saya cari yang paling umum lah, yang bisa semua pakai gitu. Oke. Nah, tadi simulasi, kemudian komponen fisik. Nah, jadi karena sekarang pada defaultnya kita harus online, jadi saya memutuskan untuk rangkaian listrik ini saya kirim kitnya ke teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti dapat satu kit praktikum, dipinjamkan ya, nanti di akhir semester dibalikan. Itu kitnya, cuma nanti kalau ada, saya ambil dulu. Ada yang namanya toolkit. Kalau toolkit ini buat teman-teman, karena ini sudah teman-teman masuk ke pembayaran di awal. Jadi nanti toolkit itu teman-teman dapat satu dan ini dipakai sampai kapanpun gitu, sampai teman-teman bekerja bisa dipakai juga, gitu ya. Satu lagi khusus untuk rangkaian listrik ini nanti ada juga komponen yang akan saya pinjamkan. Jadi teman-teman bisa cobain di rumah juga. Kalau misalkan teman-teman pas praktikum mau datang ke sini juga boleh nyobain di sini. Tapi nanti juga bisa ngikutin dari rumah kalau misalkan teman-teman nggak bisa datang. Gitu. Oh, masuk. Silakan. Pak Ferry sudah gabung, cuman tunggu sebentar, kita masuk RPS dulu aja. Nah, berikutnya adalah tentang ini ya, capaian belajar juga bahan kajian. Jadi di mata kuliah ini tentunya ada 14 pertemuan.
di tengah-tengahnya, di setelah pertemuan ketujuh ada ujian tengah semester, ada ujian teori dan ada ujian praktikum. Kemudian di UAS juga ada ujian UAS teori dan juga ujian UAS praktikum. Ada yang gabung lagi? Oh, Pak Ferry datang. Assalamualaikum Pak Ferry. Oke, kita lanjutkan. Ada 14 pertemuan, UTS, UAS. Nah, untuk kemudian juga ada bobot penilaian. Saya lihat buka kontrak pembelajaran juga. Oke, jadi di kontrak pembelajaran, bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah pertama, kehadiran dan keaktifan itu 10%. Jadi kehadiran di sini, tadi seperti saya bilang sebelumnya, saya hitung bukan berdasarkan teman-teman datang atau tidak, tapi teman-teman ngumpulin tugas atau tidak. Itu artinya teman-teman dianggap hadir atau tidaknya. Nah, kemudian nilai tugas terstruktur. Jadi nilai tugas berarti kan ada 0 sampai 100 ya. Jadi nanti teman-teman juga dapat tugas praktikum dan juga tugas teori. 20% praktikum, 20% teori. Kemudian nilai UTS 25%, nilai UAS 25%. Jadi kalau misalkan teman-teman semua tugas ngumpulin, itu teman-teman dapat nilai 10 lah. 10 udah di tangan. Nanti nilai tugasnya dihitung maksimal 40%, kemudian 50% lagi itu UTS dan UAS. Oke, kemudian kita lihat juga dulu pertemuan 1, kita akan belajar tentang dasar listrik, pengenalan multimeter, kemudian pengenalan aplikasi, electric circuit studio, kemudian utamanya pengukuran listrik menggunakan simulasi. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan ada konsep tegangan dan arus, kemudian pengukurannya menggunakan multimeter, kemudian berikutnya ada hambatan, juga ada tegangan seri paralel, ada resistor seri paralel. Nanti akan belajar hukum-hukum dalam rangkaian listrik. Itu ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff atau Kirchhoff, banyak penyebutannya. Kemudian rangkaian pembagi tegangan, ada kapasitansi, kapasitor, belajar kapasitor, kemudian belajar induktor. Nah, jadi di rangkaian listrik 1 ini teman-teman komponennya 3 komponen dasar utama. Ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Jadi 3 utama itu. Dan untuk prakteknya itu di DC dulu. Kita mainnya di arus searah. Jadi arus bolak-baliknya nanti di rangkaian listrik 2. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik teman-teman di sini ataupun di rumah? Pak Ferry tadi udah gabung, Pak. Ini ya. Jadi teman-teman pun kalau misalkan nanti mau review lagi, silakan buka rekamannya ya. Kalau misalkan di rumah juga nanti yang nggak agak ini koneksinya bisa lihat rekamannya. Assalamualaikum Pak Ferry. Assalamualaikum. Salam. Iya Pak, bisa terdengar suara saya Pak?
Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Eh, Pak Rinul, gimana? iya, Pak. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang RPS-nya, kontrak pembelajaran. Jadi nanti kita Oke, tentunya baik. sudah yang teori akan disampaikan oleh Pak Ferry, kemudian prakteknya akan saya lanjutkan. Jadi di sini juga ada yang Ya, offline, ada baik. yang datang di kampus, ada yang online juga, Pak. Jadi nanti videonya juga kita rekam sehingga teman-teman yang mungkin nggak hadir juga bisa mengikuti seperti itu. Ya, ya. Baik. Pak Ferry, Ya. kalau mau ini melanjutkan silakan Pak Ferry. Saya berikan kepada Pak Ferry. Ya, apanya udah selesai ya? RPS-nya udah selesai ya? Iya, sudah Pak. Nah, saya ini aja ya, pengantar saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pada mahasiswa sekalian ya. Kita mungkin perjumpaan pertama ya untuk saya mengajar mata kuliah. Ya. Tapi kalau mungkin bertemu mungkin sudah ya suatu kuliah umum yang pernah dilaksanakan oleh kampus ya. Pada semester ini saya diamanahkan dengan Pak Rino untuk mengajar rangkaian listrik 1 ya. Saya mengajar teorinya, Pak Rino mengajar praktikumnya ya. Jadi kami kerjasama ya untuk mengantarkan materi rangkaian listrik kepada mahasiswa sekalian. Jadi rangkaian listrik ini salah satu mata kuliah dasar ya, basic dari teknik elektro ya, yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan baik ya. Nah, kalau mahasiswa tidak paham dengan mata kuliah basic ini, dasar ini akan berpengaruh kepada mata kuliah lanjutan ya. Mata kuliah berikutnya di semester berikutnya ya, sehingga nanti akan kesulitan mempelajari bahan atau materi yang lebih advance. Nah, oleh karena itu diharapkan mahasiswa untuk betul-betul mempelajari materi listrik ini ya. Lebih keras di sini atau di situ? Lebih keras itu. Rangkaian listrik ini seperti yang ada di RPS yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Rimo tadi ya. Jadi lebih banyak belajar tentang prinsip-prinsip kelistrikan ya, dasar ya. Apa yang dimaksud dengan arus, apa yang dimaksud dengan tegangan ya, hambatan ya. Bagaimana kalau arus itu pada rangkaian yang paralel, bagaimana arus itu nanti mengalir di rangkaian seri ya. Nah, itu diantara materi yang akan dipelajari. Terus kita juga akan bertemu dengan beberapa aturan atau hukum ya yang sudah sudah baku ya di dalam bidang kelistrikan ini ya, seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff ya, 1, 2 ya. Seperti apa itu nanti akan kita pelajari. Terus juga saya lihat juga di silabus itu ada mempelajari karakteristik dari komponen dasar ya. Saya lihat dari juga itu resistor, kapasitor dan induktor ya. Jadi bagaimana nanti kerja dari komponen-komponen itu ya, sehingga kalau diberikan arus ya, misalkan arus DC, apa yang terjadi ya, AC, apa yang terjadi pada komponen tersebut, itu akan dipelajari ya.
Nah, terus bagaimana mengetahui ya kerjanya? Ya, kita memerlukan alat ukur ya, alat ukur. Beberapa alat ukur saya lihat di silabus itu juga dipelajari ya, seperti multimeter ya. Multimeter itu bisa digunakan untuk mengukur arus ya, hambatan dan tegangan baik itu DC maupun AC. Terus ada juga osiloskop ya. Nah, kalau sumber tegangannya itu sumber AC ya, nah itu menggunakan osiloskop sehingga bentuk gelombangnya bisa ditampilkan pada layar osiloskop. Nah, jadi kita dalam semester ini akan mempelajari atau mengerjakan praktikum berkaitan seperti yang saya sampaikan itu ya. Terus juga di dalam mempelajari ini kita akan ada perhitungan basic lah, ya, tidak sampai advance yang mesti mahasiswa ketahui ya. Tidak praktis saja ya, tapi ada perhitungan yang harus masih ketahui. Itu ya, berikutnya manfaat dari rangkaian ini ya, kalau kita mempelajari terus berkaitan dengan nanti misalkan profil atau apabila ada bekerja ya. Jadi kalau komponen itu berdaya misalkan 1 watt ya. Nah, terus nilainya misalkan 100 ohm. Nah, ternyata kita punya komponen 100 ohm lebih rendah ya. Misalkan 1 watt ya, lebih kecil. Nah, sehingga kalau diganti ya, bukan saya kira masalah, tapi memperburuk ini keadaan terbakar lagi ya. Kalau kita paham teorinya, paham ilmu rangkaian ini ya, nah, Anda bisa menggantinya dengan daya yang sama atau lebih besar. Nah, jadi ilmu ini penting, basic ya, jadi teori ya, perhitungannya ya, dan praktikumnya ada kuasai dan baik ya. Nah, ini kita sebagai seorang penulis ya.
ya. Nah, gitu. Oke, saya rasa itu sebagai pengantar perkuliahan ya. Nanti kita kalau apanya sudah Pak ya, perhitungan ininya penilaian saya Pak Rino ya. Gimana Pak Ferry? Sistem penilaiannya sudah ya. Sudah sistem penilaian. Jadi pada dasarnya kalau dari saya itu untuk kehadiran itu 10%, tapi di kehadiran itu biasanya dihitungnya dia ngumpulin tugas apa enggak saja. Jadi nanti biar saya aja yang lihat mungkin untuk yang kehadiran. Kemudian kalau tugas itu 20% teori, 20% praktikum. Nah, kemudian kalau misalkan 50% lagi itu 25% UAS, 25% lagi UTS dan UAS. Itu dicatat mahasiswa ya. Itu poin-poin akan untuk mengevaluasi apakah sukses dalam menjalani perkuliahan. Baik, mungkin itu Pak Rino ya sebagai pengantar. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan mungkin dari mahasiswa kalau misalkan ada pertanyaan untuk Pak Ferry. Semester berapa nih Pak Rino ya? Semester baru Pak. Ini ya, berarti belum pernah di sana ya berarti ya? Belum pernah. Ya. Ini yang di kelas ada berapa orang ya? Yang di kelas ada 8 orang. Yang online, ya, misalnya ya. Iya. Ada yang dari SMK, Elektro? SMK Elektro? Ada ya? Ada ya? Ada Pak. Oke. Kalau dari SMK, ya. Nanti mungkin juga bisa saling bantu juga ya. Jadi mungkin yang SMK Elektro kan udah punya basic, jadi bisa bantu teman-temannya yang mungkin sebelumnya belum punya basic elektro gitu. Ada pertanyaan dari gimana Pak Ferry? Praktikumnya model di mana? Di lab atau simulasi kebenaran Pak Rino? Jadi rencananya kalau praktikum karena sekarang statusnya sebenarnya kan harusnya online ya. Jadi saya berikan masing-masing kit praktikumnya Pak. Jadi mereka bawa pulang ke rumah kit praktikumnya. Sama toolkitnya juga mereka dapat masing-masing satu. Kemudian nanti kalau misalnya memang mereka mau datang ke kampus untuk praktikum juga nggak ada masalah. Tapi normalnya sudah kita kasihkan ke rumah. Jadi itu ini ya, menarik ya, praktikumnya bisa dilaksanakan di rumah. Iya. Multimeternya analog digital Pak? Ya? Multimeternya analog atau digital? Digital Pak. Digital ya? Iya. Jadi tinggal perlu belajar ini ya. Iya. Mungkin nanti kalau di tenaga listrik Pak tahun depan sama Pak Nover diajarin multimeter yang jarum analog. Jadi nanti sumber tegangannya mereka pakai baterai ya? Atau Iya. sendiri ya? Untuk RL1 ini DC dulu, pakai baterai dulu. Oke, ini itu DC ya? Iya. RL2 mungkin prakteknya baru pakai AC. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya mungkin kami tentang apa itu dalam pembelajaran itu ada jawab. Jadi kita tahu juga apa yang jadi pikiran dari mahasiswa kita itu ya. Ini sebagai awalan saja ya. Nanti jadwal tetap hari Rabu ya Pak Rino ya? Iya, jadwal hari Rabu jam 8 sampai jam 10 untuk teori, selanjutnya praktikum.
nanti apa di depan itu insya Allah kita akan pelajari ya apa ini pasti dengan pegangan ya kita tahu bagaimana arus itu bisa mengalir ya. Nah, terus bagaimana proses pembuatan ya. Kita akan dalami ya. Mungkin pakai apakah ilustrasinya itu kalau arus itu jadi jangan sampai nanti apa namanya selesai kuliah ini Pak harusnya 220 volt. Jadi mahasiswa itu dalam berbicara dengan masyarakat kan ya atau dengan yang lain itu kan skrip itu Pak harusnya 220 volt. Itu kalau yang sudah belajar yang seperti itu karena arus itu satuannya adalah ampere. Ya. Jadi kalau 220 volt itu kan dengan apa? Tegangannya 220 volt. Jadi istilah-istilah itu nanti ada apa namanya? Jangan sampai kalau orang awam itu apa ya? Tapi kalau yang sudah belajar elektro ya dayanya 220 volt. Tidak salah juga ya. Nah, kalau daya itu adalah satuan awam. Jadi harapannya setelah ini akan mantap tentang produksi atau jelas. Oke. Apa siapa itu? Sponsor. Pak Rito, Iya Pak Ferry. ya gimana ini? Saya sudah ditelepon ini untuk apa? Baik Pak. Mungkin setelah ini saya lanjutkan untuk pembagian kit dan praktikum. Saya boleh izin ini ya? Ya Pak. Ya. Baik, itu saja dari saya. Saya akan ketemu tahun depan. Ya, satu ya. Materinya ya, kalau ini pada penumpangnya. Saya jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke, terima kasih. Iya Pak Ferry. Oke, itu tadi mungkin sedikit pengenalan tentang mata kuliah rangkaian listrik ya. Jadi insya Allah teori akan dilaksanakan oleh Pak Ferry. Cuman tadi soundnya ya agak ini. Nanti kita coba beli speaker. Teman-teman juga bisa review lagi nanti di rumah. Mungkin saya rekam, saya upload, nanti teman-teman bisa menyimak kembali di rumah. Oke, nah berikutnya kita lanjutkan ke praktikum. Jadi tadi teman-teman buka lagi Carminanya. Saya share dulu sebentar. Oke. Jadi tadi sudah RPS, sudah kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran ada yang tanya dulu nggak? Penilaiannya udah paham nggak? 10%, 40% tugas, 25% UTS, 25% UAS. Gitu ya. Nah ini batas nilainya, kriteria penilaian.
Jadi kalau misalkan A itu 79 sampai 100, B 68 sampai 78, C 57 sampai 67, D 46 56, E 4 di bawah 46. Kalau standar lulusnya itu C. Jadi kalau D atau E itu harus ngulang. Dan perlu diperhatikan bobot mata kuliah rangkaian listrik ini SKS-nya paling tinggi ya, 4 SKS. Jadi tentunya itu akan berefek sangat besar ke nilai total teman-teman nanti. Oke, berikutnya, nah ini di Carmina itu ada lagi buku ajar perawatan dan perbaikan alat elektronika. Ini teman-teman bisa buka untuk baca-baca juga. Untuk praktikal, ini sangat bagus sebetulnya untuk mengenalkan teman-teman, ini dari UNM ya, bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan peralatan alat elektronika. Jadi mulai dari perawatan dan perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan, karena nanti teman-teman di job desk utama seorang elektromedis tentunya adalah mengetahui bagaimana merawat, memperbaiki, dan mengelola alat kesehatan. Itu adalah tugas utama teman-teman semua. Jadi tentunya berangkat dari teman-teman mengetahui bagaimana merawat alat elektronik secara umum. Paling gampangnya sekarang alat-alat elektronik di rumah tangga nih, di rumah teman-teman tuh semua teman-teman harusnya udah mengenal gitu sebelum masuk ke alat kesehatan. Waktu semester kemarin tuh saya suruh teman-teman yang angkatan 1 itu, mereka suruh benerin alat-alat di rumahnya gitu. Jadi buka alatnya, karena kemarin juga pas online juga, jadi suruh buka alatnya, cari alat-alat yang udah rusak, dibenerin, dianalisis seperti itu. Jadi bisa jadi nanti kita juga akan praktek langsung turun ke alatnya ya. Perbaikan, kemudian pelacakan kerusakan, kemudian mengenai kerusakan komponen elektronika. Nah, nanti di sini ada bagaimana mengetahui resistor tetap. Resistor itu gimana sih cara mengetahui kerusakannya? Kapasitor itu bagaimana cara mengetahui kerusakannya? Bagaimana melakukan perawatan dan perbaikan. Nanti teman-teman bisa baca beberapa materi juga saya coba ambil di sini. Kemudian, nah ini ada aplikasi Electric Circuit Studio ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah download semua dan sudah membuka. Ada yang iseng-iseng nggak pernah nyoba-nyobain gitu? Mencet-mencet aplikasinya? Nggak bisa. Sudah tidak masukin. Ada lagi yang iseng-iseng aja, Mak, pencet-pencet gitu ya, masukin gitu. Udah lupa. Oke, nanti kita ini ya. Nah, berikutnya ada Hyper Scientific Calculator. Ini adalah kalkulator, sebenarnya sama juga kalau teman-teman tahu kalkulator yang ini ya, yang Casio yang besar itu. Tapi menurut saya kalau daripada beli itu mendingan pakai Android saja gitu, lebih murah. Karena teman-teman bisa pakai itu nanti kalau kalkulatornya. Nanti kita pelajari lah ke depannya. Nah, kemudian juga saya ingin mengenalkan kalau teman-teman punya laptop, itu bisa buka namanya tinkerchat.com. Nah, jadi tinkerchat.com ini adalah sebuah website yang sama juga mensimulasikan rangkaian listrik. Tapi dia lebih visualnya lebih real gitu ya. Wah. Ini tinkerchat.com. Tapi saya tidak fokus ke sini. Kalau ini iseng-iseng aja, karena kadang di rangkaian listrik ini teman-teman sekarang jangan menjadikannya sebuah mata kuliah, tapi teman-teman jadikan hobi. Itu yang paling penting yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman semua di angkatan 1 juga. Jadikanlah rangkaian listrik ini sebagai hobi, jadikan sebagai mainan teman-teman lah intinya gitu. Saya tuh hari-hari tuh kalau nggak kesetrum tuh nggak afdol gitu ya. Hari-hari tuh kalau misalkan nggak ngulik-ngulik rangkaian tuh ada yang kurang rasanya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mulai nabung, itu setup bengkel nih kayak gini nih, bikin bengkel begini di rumah masing-masing tuh bikin satu meja, kemudian nabung-nabung lah, beli komponen atau beli rak-rak begitu ya. Mulai dari toolkit yang teman-teman punya nanti.
Mulai dari sini teman-teman sudah bisa sedikit nabung-nabung beli apa, PCB board kah, atau karena perkembangan elektronikanya juga sangat cepat ya. Teman-teman nanti ke depannya mau nggak mau harus jadikan ini sebuah hobi untuk bisa membuat atau mengulik-ngulik rangkaian listrik gitu. Nah, salah satu caranya ini kalau nggak punya alat bisa pakai ini, dan ini menarik ya, Tinkercad. Ini sebenarnya kalau misalkan kita nggak online, kita bisa pakai lab komputer di kampus. Dulunya sih biasanya kita simulasi di sana. Cuman karena memang nggak boleh ke kampus juga, jadi kita pakai yang Electrical Circuit Studio saja di HP. Gitu. Agak berat dia. Apa nanti kita tunggu, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian sekarang saya akan membagikan ini ya, toolkit dulu. Jadi silakan klik formulir serah terima toolkit listrik. Kemudian yang nanti kalau misalkan yang belum ngambil atau besok ngambilnya, nanti isinya besok saja pas sudah nerima toolkit ya. Yang di sini mungkin 8 orang ini silakan diisi formulir serah terima toolkit listrik. PKKMB besok sampai jam berapa ya? Jam 7 malam sampai jam 4 sore. Ya? Oh, ini. Ya, masuk sih. Langsung masukin. Submit aja. Setuju kan? Ya? Gak bisa? Yang lain nggak bisa? Bisa. Setuju dulu, Pak. Setuju dulu. Bisa. Oke. Ini tadi kita cari. Oke, serah terima toolkit listrik. Kemudian silakan dibuka dulu formulir peminjaman atau pengembalian alat bahan praktikum. Nah, ini kita ambil yang ini satu-satu. Yang di depan ya. Langsung aja. Oke,
Oke, teman-teman yang di rumah juga nanti bisa dilihat ya. Nanti ini kita cek dulu isinya sesuai nggak dengan list yang ada di sini. Hah? Pakai baterai. Karena kalau dikasih satu daya masing-masing terlalu mahal. Oke, sebentar saya buka kamera. Oke. Pertama, ini masukin email, nama sama NIM dulu ya. Pertama, dudukan baterai 2 slot dudukannya. Yang ini dudukan. Oke. Kemudian baterai A3 1,5 volt ada 2. Ya. Oke, kalau ada klik ada. Kemudian baterai sel, baterai jam 1,5 volt ada 2. Ada ya? Kemudian, nah resistor, ini resistornya ada 1, hitung aja, karena teman-teman belum belajar pengukuran resistor, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 resistor nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Jadi resistor itu bentuknya yang seperti ini ya. Ini. Dia ada warnanya, ada 4 warna biasanya. Coba hitung, ada 13 buah resistor. Ya? Gimana? Nggak bengkok nggak apa-apa. Asal jangan patah aja. Tiga, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang terakhir ini ya, resistor yang beda satu. Yang putih ini resistor. Ada 13 ya. Sebelas. Coba lihat lagi.
Ya? Mana? Ada 13. Ini tasnya taruh di bawah, Ana cuci biar enak alasnya. Sudah? Pas 13? Pas? Ada yang belum? Hmm? Yang putih satu, yang besar. Berapa ini? Berapa ini, Pak? Pas? Udah? Okta udah? Udah? Ana udah? Udah. Febrian? Udah. Ini saya belum kenal siapa? Apa namanya? Padio ya? Siapa? Apa? Reci ya? Panggilannya? Yuda. Oh iya. Yuda udah. Yang belakang siapa namanya? Gus Haryanto. Panggilannya? Ari. Ya. Ari udah? Udah ya, pas ya. Silakan diiyakan semua di formnya tadi. Resistornya. Oke, setelah itu ada kapasitor. Ada kapasitor 1, 2, 3, 4 ya. Kapasitor itu ada yang seperti ini. Ini kapasitor elko 1, 2, 3. Ada satu lagi yang kecil banget, 4. Ya. Ada 4. Ada 4. Iya, sama yang kecil. Oke, ada semua? Next adalah induktor ferrit, induktor yang hitam. Ini. Ya, satu aja.
Satu induktor ferit. Setelah itu dua LED. Ini warnanya ada warna red sama green ya, cuman nggak kelihatan di sini. Dua LED. Oke, setelah itu lampu senter dan juga fitting lampu. Ini ya. Aduh. Fittingnya. Nanti yang di rumah silakan lihat recordernya ya, rekamannya pas mendapatkan komponen dicek lagi. Berikutnya ada potensiometer. Ada dua potensiometer. Potensiometer itu seperti ini. Ini bisa diputar. Ada dua. Berikutnya ada breadboard. Ini breadboard. Kemudian ada kabel jumper. Ini kabel jumper. Berikutnya ada PCB board. PCB board yang ini. Lalu ada timah ya. Ya. Kalau sudah, silakan diklik setuju. Kalau semuanya ada, klik ya semua. Ada semua, kemudian setuju, kemudian submit. Oke, silakan dirapikan dulu komponennya. Untuk yang toolkit, kalau toolkit ini nggak usah dikembalikan, ini punya teman-teman. Ini sebetulnya adalah jiwanya teman-teman. Sebagai seorang praktisi elektromedis ataupun teknik elektro,
Kalau praktikum selalu dibawa. Baik praktikum apapun ya, semuanya kalau bisa ya. Fisika, orkom juga dibawa. Kalau perlu selalu taruh di tas teman-teman. Obeng. Agak berbeda dengan angkatan 1. Angkatan 1 nggak dapat obeng kecil, tapi kalian nggak dapat obeng yang besar. Oke, bisa dilihat di dalamnya ada satu set obeng kecil, kemudian ada satu multimeter, ada satu multimeter. Silakan multimeternya dicek nyala atau tidaknya, diputar-putar aja. Cukup ya. Ada dua probe-nya ya, warna merah dan warna hitam. Iya, karena nggak ada pengukuran apa-apa. Yang penting nyala. Atau mau coba mengukur sekarang? Kemudian ada dua buah ini ya, tang ya, ada tang potong sama tang jepit. Tang potong, ada tang jepit, ada tang potong. Kemudian ada sedot timah, penyedot timah. Ini ditekan, kemudian dipencet tombolnya. Ya. Kemudian ada cutter satu. Mau dicek tajam atau enggaknya? Kemudian ada 3 obeng ya. Dan yang terakhir ada solder. Ya, kabelnya, tombolnya. Nanti kita belajar. Oke, lengkap semua ya. Silakan diklik, tadi udah submit ya, yang toolkit dan yang komponen. Untuk yang komponen dijaga baik-baik, nanti harus dikembalikan lagi. Kalau yang toolkit buat teman-teman.
Oke. Nah, sekarang saya coba langsung masuk saja ke materi praktikum kita karena sekarang harusnya udah masuk minggu 1. Jadi kita harus sudah mulai saya mulai dulu di simulasi ya. Jadi di sini ada video pengenalan aplikasi Electric Circuit Studio. Sebenarnya ini saya berikan kebebasan aja kalau misalkan mungkin kuliahnya saya cukupkan sekarang. Jadi saya kasih tugas teman-teman untuk nonton video ini, video pengenalan aplikasi Electric Circuit Studio dan juga video pengenalan simulasi pengukuran listrik menggunakan multimeter. Jadi teman-teman kalau sekarang silakan, nanti kalau misalkan mau nonton di rumah silakan, atau mau yang nonton di sini pun nggak apa-apa. Tapi kuliahnya kita cukupkan dulu. Jadi kalau misalkan mau stay di sini, karena kalau nggak ada kerjaan lagi, boleh kita mainkan videonya di sini gitu. Kemudian ini tugas praktikum juga, jadi nanti bisa dikerjakan tugas praktikumnya nanti sesuai dengan video ini. Oke, mana Febri ya? Iya. Gimana? .elst. Udah nonton videonya? Udah. Gimana? Tugas. Iya. Kan dalam video gambarnya karena merupakan LSD, Pak. Kalau saya kurang paham pertanyaannya. Bentar. Untuk tugas kan? Tugasnya. Oke, tugasnya jadi teman-teman nanti diminta download file simulasi dari website. Nanti teman-teman nonton dulu videonya sih, biar paham. Kemudian ini ada masing-masing punya nama alatnya. Kalau ada yang sama silakan mungkin bisa tanya-tanya, bisa kerjasama juga yang jenis rangkaiannya sama. Nanti dijalankan file tersebut, di-download, kemudian dibuka di aplikasinya. Oke. dokumen itu merupakan bentuk LSD, Pak. Dokumennya itu, iya, dokumennya ELST. Karena dia cuma bisa menjalankan dokumen .elst. Tapi kita download juga, Pak, aplikasi apa? Iya, aplikasinya harus di-download. Kan saya udah bilang suruh download aplikasinya. Aplikasinya udah Pak LSD, Pak. Ya, Tapi dokumen itu di belakangan .lst. ELST, iya betul. Karena itu cuman bisa dibuka di aplikasi itu. Ya, ini saya contohkan ya. Sebenarnya saya sudah rekam juga di sini, nanti lihat videonya lagi. Nah, nanti jadi nah, kalau di aplikasinya itu teman-teman cuman bisa buka file dengan tipe .elst. Jadi nanti di sini ada open circuit. Kemudian akan muncul file yang teman-teman download tadi nanti di sini. Tapi dia harus dipindahkan dulu dokumennya ke, kalau di HP-nya masing-masing teman-teman tuh ada folder, ada file manager kan ya? File manager, kemudian documents, ada Electric Circuit Studio, ada circuits. Nah, nanti pindahkan file .elst-nya itu ke folder ini dulu. Pindahkan dulu .elst-nya tadi dipindahkan ke sini dulu. Ya? Nggak bisa. Masuk dalam sini. Masukin dalam sini, baru nanti bisa dibuka di open circuit tadi, open circuit, baru dia kelihatan di sini nanti.
Teman-teman yang di rumah ada pertanyaan? Ya, hari Rabu. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Jadi silakan teman-teman nonton videonya. Tadi. Di nonton video ini di pertemuan satu ada video pengenalan aplikasi Easy Studio, kemudian yang kedua pengenalan simulasi pengukuran listrik menggunakan multimeter. Kemudian lanjut ke mengerjakan tugas praktikumnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pertemuan pertama ya, mungkin jangan terlalu berat dulu lah. Ya, teman-teman santai dulu di rumah, refreshing udah sejam ya, agak pusing mungkin. Jadi saya berharapnya jadi di rangkaian listrik ini teman-teman bisa jadikan ini sebagai hobi, seperti saya ingatkan sebelumnya. Ini udah punya kit, ada punya komponen. Kalau mau dicoba-coba nonton YouTube misalkan gimana cara bikin menggunakan multimeter ataupun merangkai menggunakan resistor dan lain-lain, bisa dicoba-coba aja sendiri seperti itu. Juga di simulasinya juga bisa dicoba sendiri. Jadi mulai sekarang jadikanlah ini sebagai hobi teman-teman semua. Saya berharap kita dalam 4 tahun ini bisa bisa berkarya, istilahnya kita bisa membuat sesuatu, karena kompetisi-kompetisi rangkaian listrik itu banyak di luar sana. Jadi kalau di elektromedis itu ada namanya kompetisi PENA. PENA itu Pekan Elektromedik Nasional. Itu adalah mahasiswa semua sih elektromedis ataupun yang memang mau berkecimpung di alat kesehatan, dia mengirimkan karyanya berupa alat kesehatan ataupun teknologi baru dari mahasiswanya, nanti itu dilombakan. Itu salah satu yang menarik, membuat rangkaiannya. Nanti kita akan mengarah juga ke sana kalau biar semangat ya teman-teman semua. Ataupun bisa juga lebih umum lagi ada lomba robot, lomba kompetisi robot nasional misalkan. KRI, KRCI, kita bisa ikut tim juga sebetulnya. Seperti itu. Ataupun PKM, bukan kegiatan mahasiswa ya. Kreativitas mahasiswa. Sorry. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.